Hai, assalamualaikum. Jadi di sini aku mau minta maaf ke kalian yang udah nonton video aku yang tentang aku dapetin uang pertama dari TikTok senilai 500.000. Dan mungkin di situ ada teman-teman yang kurang memahami sama isi video aku karena katanya suara videonya tuh ada yang mengganggu. Nah, jadi di sini aku bakal ngejelasin secara singkat maksud dari yang aku omongin di video aku sebelumnya. Tapi buat teman-teman yang udah nonton video aku, makasih banyak dan jangan lupa terus support aku ke depannya supaya lebih semangat lagi untuk selalu cari uang gitu ya. Karena kan tahu sendiri kebutuhan ibu rumah tangga apalagi yang punya anak masih kecil dan punya yang harus disekolahin itu lumayan banyak pengeluarannya. Jadi langsung aja aku mau jelasin dari video aku sebelumnya. Jadi aku ngasih tahu itu adalah komisi aku sebulan yang aku kumpulin. Dan sebenarnya kalian bisa dapetin nominal 500 itu dengan gampang kalau misal kaliannya rajin konten. Terus juga kalian jangan terpaku sama viewers yang sedikit. Karena kalaupun viewers kalian sedikit, itu tuh nggak jadi patokan barang kalian bisa di check out sama orang atau enggak. Tapi ketika kita konsisten terus bener-bener nge-reviewnya dengan baik gitu pasti ada aja orang yang check out karena aku juga terbatas dengan handphoneku, alat konten aku juga nggak yang bagus kayak orang, HP ku aja Android tapi masih tetap bisa menghasilkan, yang penting kitanya konsisten. Terus juga ada beberapa video aku yang emang FYP di orang tapi ada yang sama sekali nggak check out, tapi yang kayak cuman 200-an penontonnya itu malah ada yang check out. Jadi penonton itu bukan patokan ya, selama kita konsisten pasti ada hasil kok. Terus kedua, kalau bisa kalian kalau mau konten di TikTok supaya dapat penghasilan, diusahain itu tuh ada kategorinya ya. Jadi jangan terlalu jauh. Kayak aku basicnya emang videonya random, tapi ketika aku ngupload video yang ada keranjang kuningnya, biasanya itu seputar kebutuhan ibu rumah tangga, kebutuhan ibu dan bayi, terus ya mentok-mentok mungkin dari skincare itu juga jarang-jarang banget. Jadi emang nggak yang keluar dari jalur gitu loh. Jadi nanti algoritma itu bakal kebaca sama TikTok. Jadi kemungkinan video kalian muncul di FYP orang tuh bisa lebih mudah lagi gitu ya. Terus juga buat teman-teman ada yang nanya juga ke aku, Kak gimana cara daftar TikTok affiliate? Jadi sebenarnya untuk daftar TikTok affiliate memang harus nunggu sampai followers kalian 1.000. Nah cuman aku sempat bikin apa ya percobaan gitu, dimana aku akun yang masih baru terus aku coba daftarin di Chrome, di Google Chrome, ketik aja seller TikTok Indonesia, TikTok seller Indonesia. Nah, nanti kalian daftar. Kalau misalkan udah beres daftar, nah kalian bisa jualin barang kalian sendiri sama plusnya kalian bisa ikutan TikTok affiliate. Tapi memang itu harus registrasi di Google Chrome ya. Maksudnya di internet biasa gitu. Keywordnya kalian coba aja TikTok seller Indonesia, nanti kalian baru deh untuk daftar kayak gitu. Nah, terus juga untuk teman-teman di TikTok itu kita nggak yang cuman bisa jualan di TikTok aja, kalian juga bisa ngepromosiin Shopee Affiliate juga. Nah, cuman kalau Shopee Affiliate kadang suka kebenet gitu loh videonya. Jadi diusahain kalau misalkan kalian mau apa namanya mau menyertakan link toko oren, toko Shopee gitu ya. Kalian jangan bilang ini, jangan bilang Shopee, paling enggak dibilang di oren, atau enggak kalian cluenya buah jeruk gitu ya. Jadi supaya sama TikToknya nggak jadi pelanggaran gitu. Soalnya kalau di TikTok memang pelanggarannya tuh ini ya lumayan sensitif. Terus juga kalau kalian mau posting video promosi yang ada keranjang kuningnya, nah kalian usahain kalau mau ada bayi atau ada video anak-anak yang memang masih kecil, itu harus ada satu frame sama kita, harus ada orang tuanya. Jadi kayak cuman anak kecilnya aja biasanya itu kepenet, malah kalau terlalu banyak pelanggaran akun kalian bisa dibekuin gitu. Jadi memang harus hati-hati. Jadi kuncinya supaya bisa dapat penghasilan dari TikTok adalah kitanya harus konsisten aja gitu ya.
Terus juga mudah-mudahan ini videonya nggak yang bising sama suara yang aneh-aneh ya. Aku juga minta maaf karena rumah aku memang di pedesaan ya teman-teman. Terus juga pinggiran rumah aku ini termasuk yang banyak orangnya. Terus juga di pinggir rumah aku, satunya lagi itu bener deket kebun banget. Jadi kalau misalkan aku tag siang-siang berisik sama anak, terus juga kalau malam berisik jangkrik, kalau sore-sore ya itu kadang ada suara yang kayak tonggeret gitu loh. Jadi memang aku harus upgrade ya dari segi alat kontennya. Mungkin nanti aku bakal pakai mikrofon supaya yang kedengeran suara aku aja. Kayak gitu sih sebenarnya ya. Aku juga sebenarnya ini tuh lagi ada sedih karena TikTok aku juga sebenarnya kemarin tuh kena pelanggaran dan akun aku lagi dibekuin selama 1 minggu jadi nggak bisa jualan. Tapi alhamdulillah di hari ini aku udah bisa jualan lagi. Pokoknya kalian yang join TikTok affiliate harus hati-hati sama yang namanya anak itu masuk ke video kita ya, harus ada kitanya. Jadi jangan anaknya doang gitu ya. Kayak gitu aja sih sebenarnya. Singkat kok. Jadi memang apapun kalau kita nggak konsisten emang nggak akan membuahkan hasil. Tapi ketika kita konsisten nggak lihat hasilnya dulu tapi usaha dulu gitu pasti suatu saat juga pasti dapat aja sih. Terus juga kalau misalkan udah terjun ke dunia TikTok affiliate, kalian harus tetap mainin Facebook, mainin Instagram boleh, terus mainin WhatsApp juga, kirim-kirimin video-video kalian di WhatsApp kalian. Siapa tahu kan kalau ada rezeki mah dari mana aja ya. Karena aku juga begitu. Aku TikTok affiliate tapi tetap buat 2 akun, yang satu TikTok affiliate, yang satu buat order punya orang yang nggak punya aplikasi TikToknya. Jadi aku jual secara manual di orang-orang kampung gitu. Jadi ke aku komisi tetap dapat, aku naikin harganya sedikit lagi buat jual ke orang-orang kampung gitu. Jadi dapatnya lumayan gitu. Ya pokoknya ketika kita berusaha tuh pasti ada aja jalan, sama kita juga pasti dikasih ide gimana sih cara dapat lebihan gitu. Ya mungkin kayak gitu aja, semoga video yang ini mudah dimengerti ya. Intinya jangan terpaku sama viewers, karena viewers itu nggak yang menjamin orderan kalian bakal banyak, tapi FYP emang pasti banyak banget yang order ketika orang memang interest sama konten kamu gitu ya. Tapi ya kalau yang sekedar FYP karena sound doang sih nggak yang ini juga ya. Jadi memang harus ada usaha dari diri kita sendiri gitu ya. Pokoknya terima kasih yang udah nonton video aku. Mohon maaf sekali lagi kalau kualitas video aku jelek, terus juga suaranya bising. Aku mohon maaf banget. Semoga kedepannya aku bisa lebih upgrade lagi. Aku juga masih banyak belajar karena banyak sekali keterbatasan yang aku punya. Apalagi aku juga punya anak. Tapi balik lagi ternyata keterbatasan itu tuh nggak jadi alasan, bukan alasan yang harus aku lontarkan sebenarnya. Tapi ya semoga untuk teman-teman yang lagi berjuang bareng-bareng, aku doain semoga rezekinya lancar, terus semua usaha kalian juga dipermudah sama Tuhan, dan semangat gitu ya. Semoga doaku sih, ya Allah semoga tahun ini aku bisa lunasin utang-utang aku, karena ya ampun banyak banget yang harus aku beresin kayak gitu ya. Coba teman-teman, makasih yang udah nonton. Jangan lupa di subscribe channel YouTube aku. Terima kasih, dan jangan lupa untuk ikutin updatean aku terus. Assalamualaikum.